Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga detik ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati kepada Bapak Irfan Islami MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini angkatan 2020 ingin memaparkan materi yang berjudul Masyarakat Desa dan Kota. Adapun peta konsepnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya penjelasannya. Pengertian desa. Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan. Sebuah desa merupakan gabungan dari beberapa unit permukiman kecil yang ada, yaitu desa perkampungan atau perdesaan. Ciri-ciri kehidupan di desa. Yang pertama, masyarakat rata-rata bekerja sebagai petani. Yang kedua, kehidupannya sederhana. Yang ketiga, adat dan istiadat di pedesaan sangat kental. Dan yang terakhir adalah rajin gotong royong. Tipe-tipe desa. Tipe-tipe desa diantaranya yaitu desa tradisional, desa terbelakang atau swadaya, desa sedang berkembang atau swakarsa, dan desa maju atau swasembada. Tipe-tipe desa berdasarkan jenis mata pencarian, terdiri dari desa agraris, desa nelayan, dan desa industri. Unsur-unsur desa. 1. Daerah atau wilayah yang merupakan tempat tinggal dan tempat beraktivitas. 2. Penduduk adalah terkait dengan kualitas dan kuantitas. 3. Tata kehidupan atau aturan-aturan yang berhubung dengan keadaan masyarakat dan adat istiadat. Potensi desa. Potensi desa terbagi menjadi 2. 1. Potensi desa fisik dan potensi desa non-fisik. Potensi desa fisik yaitu potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa seperti tanah, air, lahan, pertanian, hewan, dan lain-lain. Potensi desa non-fisik yaitu segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Mata pencaharian. Mata pencaharian di desa yaitu sebagai petani, seperti menanam sawah, perkebunan seperti menanam sayur buah, peternakan, dan nelayan. Mata pencaharian di desa ada 3, yaitu 1. Desa agraris. Mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian dari sektor pertanian. 2. Desa nelayan. Desa yang penduduknya mayoritas hidup sebagai nelayan. 3. Desa industri. Desa yang kebanyakan penduduknya bekerja di bidang industri. Kota. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Ciri-ciri kota: tersedianya tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan, terdapatnya sarana rekreasi dan sarana olahraga, adanya pelapisan sosial ekonomi, kurangnya toleransi sosial di antara warganya, cara berpikir dan bertindak warga kota tampak lebih rasional dan berprinsip ekonomi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kota. Unsur-unsur kota ada 4. Yang pertama, unsur fisik. Unsur fisik meliputi kesuburan, tanah, dan iklim. Yang kedua, unsur sosial, menimbulkan keserasian dan ketenangan antar penduduk. Yang ketiga, unsur ekonomi, yaitu sarana yang mendukung fasilitas seperti toko, pasar, dan lain-lain. Yang keempat, unsur budaya, yaitu corak seni kehidupan desa dan masyarakat.
Selanjutnya yaitu potensi kota. Potensi kota ada 4. Yang pertama, potensi sosial. Adanya organisasi masyarakat. Yang kedua, potensi ekonomi, misalnya bank, pasar, dan lain-lain. Yang ketiga, potensi politik. Adanya aparatur di pemerintahan yang tugasnya mengatur masyarakat. Yang keempat, potensi budaya. Karya seni, karnaval, dan pentas seni. Selanjutnya yaitu klasifikasi kota. Kota kecil memiliki jumlah penduduk 20.000 hingga 50.000 jiwa. Kota sedang memiliki jumlah penduduk 50.000 sampai 100.000 jiwa. Kota besar memiliki jumlah penduduk 100.000 sampai 1 juta jiwa. Kota metropolitan memiliki jumlah penduduk 1 sampai 5 juta jiwa. Kota megapolitan memiliki jumlah lebih dari 5 juta jiwa. Pola penggunaan lahan kota secara teoretis terdapat 3 model. Teori jalur konsentrik, teori jalan struktur, teori multiplikasi konsentrik. Dampak interaksi desa dan kota, gejala-gejala kota, gejala sosial yang ada di masyarakat perkotaan antara lain bermunculan anak jalanan, adanya beberapa aliran sesat yang ada di lingkungan masyarakat, adanya ancaman terorisme di wilayah perkotaan. Zona interaksi desa dan kota menurut Mendagri, interaksi antara wilayah kota dan desa membentuk pola menjadi 6. 1 2 suburban, 3 suburban premier, 4 urban premier, 5 rural urban premier, 6 rural. Pengaruh interaksi desa dan kota, pengaruh positif yang dapat timbul pada akibat adanya interaksi desa dan kota yaitu 1. Tingkat pengetahuan penduduk meningkat. 2. Adanya lembaga pendidikan di pedesaan. 3. Tingkat ketergantungan desa terhadap kota bisa berkurang. 4. Melalui perkembangan prasarana dan sarana transportasi. 5. Unsur-unsur teknologi ke wilayah pedesaan secara efektif. 6. Bagi masyarakat kota terjadi distribusi barang-barang hasil pertanian, perkebunan, dan barang-barang lain untuk memenuhi kependudukan kota. Pengaruh negatif interaksi desa dan kota sebagai berikut. 1. Gerakan penduduk desa ke kota dapat mempengaruhi jumlah penduduk desa usia produktif yang diharapkan dapat membangun desanya. Yang kedua, banyak lahan pertanian desa yang terlantar karena urbanisasi warga. Yang ketiga, timbulnya gejala urbanisme. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar wilayah sebagai berikut. Yang pertama, adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berintervensi. Dan yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang. Faktor yang juga mempengaruhi kekuatan interaksi adalah kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Kemudahan pergerakan antar wilayah ini sangat berkaitan dengan jarak antar wilayah, biaya transportasi, kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Demikian tadi penyajian dari kelompok kami. Semoga materi dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi pendengar dan pembaca. Jika ada kekurangan dari penyajian kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.